Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak terlepas dari masalah. Baik itu di pekerjaan, di rumah, ataupun di lingkungan. Seringkali kita bingung, kenapa masalah tersebut tidak kunjung terselesaikan. Untuk itu, saya coba membahas rumus Jitu, bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan baik. Rumus Jitu itu terdiri dari 3 faktor, attitude, knowledge, dan skill analysis. Yuk kita bahas lebih detail apa itu rumus Jitu untuk menyelesaikan masalah. Rumus Jitu dalam menyelesaikan masalah terdiri dari 3 faktor. A itu adalah attitude, K itu knowledge, dan S itu skill. Dengan rumus sebagai berikut. A dikali K tambah S dibagi 2. Jika nilainya 0, maka problem solving tersebut gagal. Namun jika nilainya 100, problem solving tersebut berhasil dengan sukses. Elemen pertama adalah A atau attitude. Ketika kita sudah memiliki attitude yang tidak baik, misalnya mental block, sulit, bisa sih asalkan bla 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 bla, maka otak kita akan menekan tombol off. Kita tidak akan meneruskan problem solving tersebut karena kita menganggap masalah tersebut tidak bisa diselesaikan atau sulit. Attitude yang kedua adalah cepat menyerah. Ketika kita mencoba menyelesaikan masalah, kemudian tidak berhasil, kita kemudian lari dari masalah. Ini adalah attitude yang kurang baik dalam problem solving. Attitude yang lain adalah menyalahkan eksternal. Perusahaan menyalahkan pemerintah atas permasalahan penjualan yang turun, atas permasalahan yang terjadi di perusahaan. Karyawan menyalahkan pimpinan menyalahkan anak buah. Attitude ini ketika itu terjadi, maka akan memberi nilai 0. Sehingga walaupun knowledge dan skill kita baik, maka hasil akhirnya tetap akan menjadi 0. Elemen yang kedua adalah knowledge. Kita harus mempelajari pengetahuan terkait dengan ilmu yang kita akan selesaikan. Kita tidak mungkin menyelesaikan masalah pertanian jika kita tidak memahami pengetahuan tentang pertanian. Kita tidak mungkin menyelesaikan permasalahan sakit jika kita tidak memahami ilmu kedokteran. Kita tidak mungkin menyelesaikan masalah di penjualan jika kita tidak memahami mengenai teknik penjualan. Elemen berikutnya adalah skill. Bagaimana kita memiliki keahlian untuk melakukan analisis. Ada 3 faktor di dalam skill. Pertama adalah tentang teori dasar analisis. Sebagai contoh, kita tidak bisa menganalisa menggunakan opini, tapi harus berdasarkan data dan fakta. Kemudian kita tidak boleh menganalisa secara general, kita harus menganalisanya secara spesifik. Itulah teori dasar analisis. Keahlian analisis lainnya adalah analisa yang terstruktur. Kita tidak mencari penyebab, tapi kita mengidentifikasi faktanya terlebih dahulu. Setelah kita memahami inti masalah, baru kemudian kita menganalisa penyebabnya. Keahlian analisis yang ketiga adalah penggunaan alat analisa yang sesuai. Kita tidak menggunakan pisau dapur untuk memotong pohon. Demikian pula kita tidak menggunakan golok untuk memotong roti. Kita harus menggunakan alat analisa yang sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi. Pisau-pisau tersebut adalah tools analisa yang harus digunakan sesuai peruntukan. Inilah ketiga elemen kunci keberhasilan dalam menyelesaikan masalah. Attitude, knowledge, dan skill dengan rumusan A dikali K ditambah S dibagi 2. Sekarang kita coba lihat contoh studi kasus Bapak Badu, manajer produksi yang sudah berpengalaman di perusahaan besar. Bapak Badu ini juga punya track record mendapat penghargaan di perusahaan yang sebelumnya dipimpin. Bapak Badu ini kemudian direkrut oleh PT XYZ yang sedang bermasalah. Namun setelah berjalan beberapa bulan, Bapak Badu merasa gagal. Masalah tidak kunjung terselesaikan. Berikut penjelasan Pak Badu mengenai kenapa
Pak Badu merasa frustasi, merasa tidak mampu memecahkan masalah. Menurut Pak Badu, orang-orang di sini susah diatur. Itu alasan saya tidak bisa menangani masalah di PT XYZ. Lalu bagaimana kita melihat studi kasus tersebut dari kacamata rumus problem solving? Kalau kita lihat 3 elemen problem solving, attitude, knowledge, dan skill. Pak Badu sudah berpengalaman, jadi kita memberikan nilai knowledge 9. Kemudian Pak Badu juga memiliki skill analisis yang baik. Pak Badu memahami teknik-teknik problem solving, memahami Six Sigma, dan seterusnya. Namun, dari sisi attitude, Pak Badu nilainya 0 karena menyalahkan eksternal. Menganggap bahwa masalah terjadi karena anak buah yang susah diatur. Itulah elemen attitude di dalam problem solving. Pak Badu merasa sulit, cepat menyerah, menyalahkan eksternal. Jadi, dalam hal attitude, Bapak Badu mendapatkan nilai 0. Lalu, bagaimana hasil akhir dari rumusan problem solving untuk kasus Pak Badu? Rumusan keberhasilan problem solving adalah A dikali K ditambah S dibagi 2. Dengan hasil akhir 0 dikali 9 ditambah 8 dibagi 2. Jadi, walaupun Pak Badu memiliki knowledge dan skill yang baik, namun karena attitude-nya 0, maka hasil akhirnya menjadi 0 atau kita sebut gagal dalam memecahkan masalah. Kemudian terkait dengan knowledge. Knowledge adalah ilmu yang terkait masalah yang dibahas. Sebagai contoh, permasalahan macet. Macet itu basic teorinya adalah bottleneck. Kita bisa lihat ketika kita telah melewati bottleneck, maka kemudian lalu lintas menjadi lancar. Jadi untuk macet kita harus menyelesaikannya menggunakan basic teori bottleneck. Kita harus mempelajari di mana letak titik-titik bottleneck untuk menghilangkan bottleneck tersebut. Kemudian terkait dengan ilmu banjir, ketidakseimbangan antara input versus output. Pada saat musim hujan, curah hujan sangat tinggi sehingga terjadi lonjakan input, sedangkan kapasitas sungai untuk mengalirkan air itu tidak seimbang. Jadi terjadi ketidakseimbangan antara input versus output. Itulah sebabnya di titik-titik di mana outputnya kecil itu harus diperbesar sehingga terjadilah keseimbangan antara input versus output. Sebagai contoh yang kita lihat di Jakarta, pemerintah menyambungkan Kali Ciliwung dengan banjir Kanal Timur. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara input versus output. Masalah pengangguran, ketidakseimbangan antara supply atau pasokan versus demand atau permintaan. Ketika tenaga kerja tinggi sedangkan permintaan rendah, maka terjadilah pengangguran. Inilah yang harus kita waspadai di Indonesia, di mana kita memiliki tenaga kerja yang sangat banyak. Jika tidak diimbangi dengan permintaan, maka akan terjadi pengangguran yang tinggi. Bonus demografi yang bisa dianggap sebagai keberuntungan, namun bisa juga menjadi malapetaka ketika terjadi pengangguran yang tinggi. Basic teori berikutnya tentang pengangguran adalah budaya. Misalnya, orang kurang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Orang hanya statis, menunggu, diberi pekerjaan yang mudah, tidak memiliki daya saing untuk mendapatkan pekerjaan. Contoh lain, permasalahan yang sering terulang. Basic teorinya adalah perbaikan yang tidak dilakukan sampai ke akar masalah. Sebagai contoh, kasus kebakaran hanya memadamkan apinya saja, tidak menyelesaikan penyebab kebakaran. Akhirnya terjadi kebakaran kembali. Dan beberapa basic teori lainnya terkait permasalahan yang dihadapi oleh siapapun yang menyelesaikan masalah. Lalu, bagaimana untuk mendapatkan knowledge? Dengan kemajuan teknologi, kita bisa searching ke Google, atau kita bisa juga bertanya ke ChatGPT, atau kita bisa juga melibatkan personal yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai masalah yang dihadapi. Kemudian elemen yang berikutnya adalah skill atau keahlian analisis. Keahlian analisis terdiri dari 3 faktor. Pertama adalah teori dasar analisis.
kemudian analisa terstruktur, dan ketiga, penggunaan alat analisa yang sesuai. Saya akan mengulas sedikit tentang teori dasar analisis. Analisa terstruktur dan penggunaan alat analisa yang sesuai akan dibahas di sesi berikutnya. Teori dasar analisis. Analisa harus menggunakan data dan fakta, tidak menggunakan opini. Namun pada kenyataannya, banyak orang yang tidak mempelajari data dan fakta, kemudian langsung beropini, menyatakan penyebabnya adalah bla 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 bla. Di dalam teori dasar analisis, kita tidak boleh menggunakan opini sebelum kita mengetahui data dan faktanya. Oleh karena itu, tahapan pertama adalah memahami data dan fakta, tidak menggunakan opini. Teori dasar analisis berikutnya adalah analisa general, penyelesaian juga general. 80% tidak akan berhasil. Sebagai contoh, orang tua ketika memberi nasihat kepada anaknya hanya bicara, kamu harus belajar lebih rajin. Itu adalah analisa yang general. Seharusnya kita melihat data dan fakta pada mata pelajaran apa anak kita nilainya kurang baik. Contoh lain adalah kemacetan. Kemacetan terjadi karena kendaraan yang terlalu banyak, jalanan yang terlalu sedikit. Analisa ini juga terlalu general. Seharusnya kita mempelajari titik macetnya, dan setiap titik macet memiliki karakter penyebab yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah spesifik secara general. Jika kita menggunakan analisa general, maka 80% tidak akan berhasil. Teori dasar analisis lainnya, permasalahan dibagi menjadi dua, ketidakstabilan dan ketidakmampuan. 80% masalah adalah ketidakstabilan. Untuk teori dasar analisis ini, nanti kami akan bahas di sesi yang lain, karena untuk menjelaskan tentang ketidakstabilan maupun ketidakmampuan dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Kemudian prioritas penyelesaian harus difokuskan pada masalah vital. Pareto 80-20. Analisa ini juga akan dijelaskan di sesi yang lain. Kembali ke rumusan problem solving. Studi kasus berikutnya adalah studi kasus Bupati Antabrantah. Bupati Antabrantah adalah bupati yang baik, memiliki empati tinggi, dan ingin menyelesaikan masalah pengangguran penduduk lokal yang mencapai 70% dari jumlah pengangguran yang ada di Bupati Antabrantah. Sebagai informasi, Bupati Antabrantah berada di daerah pusat industri yang sudah berdiri 10 tahun dan masih tumbuh sampai saat ini. Sudah 5 tahun terakhir, angka pengangguran tidak turun. Karena memiliki empati yang tinggi, Bupati Antabrantah ingin menyelesaikan masalah problem solving. Hasil analisa menyatakan perlu tambah investasi untuk mengatasi pengangguran. Lalu bagaimana kita menganalisa problem solving ini dari kacamata rumus problem solving? Kita memiliki 3 elemen, attitude, knowledge, dan skill. Untuk attitude, Bupati Antabrantah adalah bupati yang baik, memiliki empati yang tinggi. Jadi untuk attitude saya berikan nilai 10. Tidak ada masalah. Kemudian bagaimana dengan knowledge? Jika kita mengacu ke basic teori pengangguran terjadi karena pasokan versus permintaan. Jika kita melihat kasus ini, permasalahannya terjadi di pengangguran penduduk lokal. Secara teori, jumlah penduduk lokal tentunya sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah industri yang ada. Oleh karena itu, secara basic teori, lebih tinggi permintaan daripada pasokan. Jadi, menambah investasi itu bertentangan dengan basic teori yang ada. Kita katakan bahwa secara knowledge ini bertentangan dengan basic teorinya. Kawasan industri, permintaan tinggi, penduduk lokal tidak sebanyak permintaan. Itu dasar kenapa basic teorinya saya nyatakan kurang baik. Kemudian bicara tentang skill. Teori dasar analisis menyatakan analisa harus berdasarkan data dan fakta, bukan opini. Jadi kita tidak bisa menggunakan opini atau kebiasaan-kebiasaan yang banyak terjadi di tempat lain. Kemudian analisa ini juga terlalu general. Analisa general, penyelesaiannya general, 80% tidak berhasil.
hampir semua kepala daerah menyatakan ingin menambah investasi untuk mengurangi pengangguran. Padahal jika kita melihat dari pengangguran yang banyak terjadi adalah pengangguran penduduk lokal. Jadi kalau kita melihat dari sisi skill, maka skillnya kurang baik. Dasarnya adalah pengangguran tinggi adalah penduduk lokal. Jadi problemnya bukan kurangnya industri, namun mungkin terjadi gap antara kalian yang dibutuhkan versus kalian yang tersedia di penduduk lokal. Oleh karena itu, solusinya adalah tingkatkan kalian sesuai kebutuhan dari industri. Kemudian teori yang lainnya adalah budaya. Kemudian teori berikutnya adalah tentang data. 70% pengangguran adalah penduduk lokal. Jadi kita pun bisa melihat bagaimana budaya yang terbentuk di penduduk lokal. Seringkali suatu daerah yang tidak terbiasa dengan industri, ketika industri masuk, penduduk lokal tidak siap dengan budaya industri. Masyarakat yang tadinya budaya agraris kemudian menjadi budaya industri. Itu juga mungkin menjadi salah satu penyebab. Oleh karena itulah saya menyatakan bahwa skillnya ini masih kurang baik. Lalu bagaimana dengan total scoring dalam analisa problem solving yang dilakukan oleh Bupati Anta Branta? Jika kita melihat attitude-nya 10, kemudian saya memberikan nilai knowledge 5 dan skill 4, maka hasil akhirnya adalah 10 dikali 5 ditambah 4 dibagi 2 atau sama dengan 45. Nilai ini jauh dari nilai terbaik yaitu 100. Oleh karena itu, problem solvingnya belum terlalu efektif. Teman-teman, dari rumusan problem solving ini kita memahami untuk mengoptimalkan hasil dari problem solving diperlukan 3 elemen: attitude, knowledge, dan skill. Kita memiliki skill analisis yang baik, misalnya tentang Six Sigma, tools-tools analisis yang lainnya. Namun kalau tidak disertai dengan pengetahuan yang baik atas permasalahan yang kita hadapi, maka hasilnya tidak akan menjadi optimal. Demikian juga dengan nilai attitude. Ketiga faktor ini berinteraksi sesuai dengan rumusan A dikali K ditambah S dibagi 2. Semoga penjelasan ini memberikan spirit buat teman-teman untuk terus belajar tentang problem solving, karena problem solving merupakan salah satu dari 10 ilmu yang dibutuhkan di tahun 2025. Salam improvement. There is always room for improvement.